Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taujah Harari dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, serta peraturan dalam permainan bulu tangkis. Ayo kita simak slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis dunia. Menurut catatan sejarah, bulu tangkis permainan ini diperkirakan berkembang sejak 2000 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Namun, sumber lain mengatakan permainan berasal dari India atau Tiongkok. Berbeda dengan permainan abad ini, saat itu Xianzi, sebutan bulu tangkis di Tiongkok, memainkan kok tanpa menggunakan raket. Nah, aturan permainan itu cukup sederhana, hanya memindahkan kok menggunakan kaki tanpa menyentuh tanah. Permainan jalanan ini berubah menjadi sebuah kompetisi ketika tentara Inggris mulai menambahkan penggunaan tongkat dan net di antara dua pemain. Rancangan pertama pertandingan bulu tangkis dibuat pada tahun 1877 oleh Badminton Bat. Setelah beberapa tahun, asosiasi bulu tangkis di Inggris terbentuk, tepatnya pada tahun 1893. 6 tahun berselang, pertandingan dengan skala internasional pun diselenggarakan. Hingga kini, kita mengenal pertandingan tersebut sebagai kejuaraan All England. Siapa sih yang nggak tahu All England? Nah, pada abad ke-19 pula, bulu tangkis mulai dikenal sebagai shuttlecock dan populer di kalangan anak-anak Inggris. Pada tahun 1854, majalah Punch menggambarkan versi kartun dari permainan yang ramai di jalanan London kala itu. Nah, saat masa pendudukan Inggris di Asia, permainan ini diperkenalkan ke daratan Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan Thailand. Permainan ini pun cepat menyebar dan menjadi permainan favorit anak-anak. Oleh karena itu, sejarah bulu tangkis mencatat Inggris sebagai negara yang menyebarkan permainan bulu tangkis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Kala itu, olahraga ini masuk ke dalam perkumpulan ISI, Ikatan Sport Indonesia. Namun, tahun 1930 adalah masa di mana Indonesia belum merdeka, sehingga keberadaan olahraga ini terabaikan karena sibuk berperang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Inggris, sehingga Inggris juga turut memperkenalkan bulu tangkis di negara kita. Namun, permainan bulu tangkis baru benar-benar berkembang di Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1948, Presiden Soekarno menginginkan bulu tangkis menjadi alat untuk memperkenalkan nama Indonesia di kancah dunia. Kala itu, Presiden Soekarno mengkampanyekan Nation Building, yaitu sebuah gerakan untuk membangun bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bulu tangkis di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada masa kolonialisme, dikenal sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan dalam pertandingan bulu tangkis internasional. Mulanya Indonesia mengenal permainan ini pada masa pendudukan negara sekutu. Jadi, awalnya itu pada masa kolonialisme, bulu tangkis mulai masuk di Indonesia dikarenakan penjajahan Inggris masuk ke Indonesia. Akhirnya Inggris pun memperkenalkan bulu tangkis tersebut. Lalu selanjutnya masa setelah kemerdekaan. Beberapa tahun setelah pembentukan Polri, tokoh bulu tangkis nasional mulai mempertimbangkan cara agar organisasi bulu tangkis dapat menjangkau seluruh Nusantara. Selain itu, Indonesia mencatat sejarah bulu tangkis dalam bentuk organisasi khusus. PBSI dibentuk di Bandung pada 5 Mei 1951. Hingga akhirnya Indonesia mencoba peruntungannya di kancah internasional dengan mengikuti IBF di tahun 1953 serta kejuaraan Thomas Cup di tahun 1958. Indonesia berhasil menyabet gelar juara Thomas Cup kala itu. Lalu, masa diperhitungkan di kancah internasional. Nah, setelah kemenangan pertama di Thomas Cup, nama Indonesia mendapatkan spotlight berbagai negara. Bagaimana tidak? Bangsa yang sedang membangun setelah berhasil melepaskan diri dari
Kungkungan kolonialisme langsung menyabet gelar prestis bulu tangkis internasional. Indonesia pun mulai berlenggang di kejuaraan internasional yang lain, seperti Asian Games, All England, serta Uber Cup. Beragam prestasi mulai ditorehkan dengan masa keemasan terjadi pada tahun 1960 hingga 1970-an. Nah, selanjutnya bulu tangkis Indonesia saat ini. Nah, setelah masa kejayaan terakhir di era Rudi Hartono dan Susi Susanti, prestasi Indonesia di kancah bulu tangkis internasional kembali meredup. Namun, rupanya hal tersebut menjadi cambuk tersendiri. Hal ini dimulai dengan kemenangan yang disumbangkan oleh ganda campuran Indonesia pada Olimpiade 2016. Peningkatan prestasi juga terjadi di berbagai partai pertandingan. Pada 2017, ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya menyapu habis seluruh medali emas, baik dari kejuaraan All England hingga Dubai Series di tahun yang sama. Kemenangan ini pun terus memperpanjang catatan manis sejarah bulu tangkis Indonesia dengan kembali diraihnya medali emas di tahun berikutnya. Siapa sih yang gak kenal dengan Marcus dan Kevin Sanjaya? Mereka adalah salah satu atlet bulu tangkis yang sempat menjadi terkenal ketika menjuarai All England. Biasanya mereka ini dikenal dengan dua Minions nih kawan-kawan. Nah, pasangan ganda putra ini meraih peringkat tertinggi dunia sebagai pemain ganda putra terbaik loh, setelah berhasil memecahkan rekor dengan meraih 100.000 poin dalam 15 kejuaraan yang diikuti. Nah, selain itu, ganda putri Indonesia menduduki peringkat 4 ditambah dengan tunggal putra yang masuk ke dalam 10 besar permainan terbaik dunia. Nah, selanjutnya ada peraturan dalam permainan bulu tangkis. Peraturan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan peraturan IBF atau International Badminton Federation. Kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk peralatan dan perlengkapan yang dipakai saja, tetapi partai yang berkepentingan juga harus mengikutinya. Pertama, pemain bulu tangkis dipimpin oleh wasit utama dan 4 hakim garis yang mana jika bola keluar dari lapangan, maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan ke samping untuk memulai pertandingan bulu tangkis, maka dilakukan undian untuk siapa yang harus memulainya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, permainan bulu tangkis dimainkan dalam 3 set kecuali dalam 2 set berturut-turut si pemain langsung memenangkan pertandingan. 1 set dalam permainan bulu tangkis harus memperoleh 21 poin kecuali jika terjadi poin yang sama 20 sama 20, maka ditentukan dengan selisih 2 poin. Pemain melakukan servis pada bagian kanan lapangan jika poin yang diperoleh adalah angka genap, sedangkan jika poin pemain adalah angka ganjil, maka dia melakukan servis pada bagian kiri. Nah, para pemain pada permain badminton dibedakan menjadi beberapa partai. Partai itu diantaranya adalah tunggal dan ganda. Partai ini berlaku untuk putra maupun putri. Tetapi dalam partai ganda ada ganda campuran. Nah, selanjutnya pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Selanjutnya, sebelum permainan dimulai akan diadakan undian untuk melakukan servis terlebih dahulu bagi tim yang menang dalam undiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan di hati, karena manusia tidak luput dari kesalahan. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.